Nah, menurut Koji gimana? Setelah 5 tahun bersama Abi. Dia pernah saya tegur Vic ya karena lari dari studio malam-malam ya, nggak tahu itu mau jajan kemana ya kan. Hai, selamat datang kembali di podcast saya Gideon Yustianto. Sesuai janji saya akan perkenalkan satu-satu tim di balik layar Radio Bahtera Yuda FM. Jadi bukan cuma penyiar yang bisa Anda kenal, tapi Anda kenal juga beberapa mereka yang ikut menyukseskan sebuah siaran radio. Nah, kali ini saya dengan Abi. Hai Bi. Halo Koji. Halo Sobat Bahtera Yuda. Macak penyiar ya. Abi ini sehari-hari dia sebagai operator. Tugasnya itu apa, job desk-nya. Jadi kalau udah mulai jam 8 malam itu kan gak ada penyiar. Nah jadi kalau ada suara saya itu tapping dulu gitu. Dan semua yang mengatur kendali antara rekaman saya sama lagu itu si Abi gitu ya. Betul. Nah menikmati kok. Udah berapa tahun? Jalan 6 tahun ini mungkin, 5 ke 6. Wow, lumayan panjang ya. Umurnya sama kayak kuliah pokoknya. Bareng masuk. Oh. Patokannya di situ. Tapi kok belum lulus ya dari sini ya? Nah itu, cerita dukanya di situ berarti. Jadi pengen lulus? Udah enggak. Enggak. Ini maksudnya yang di sini. Oh enggak dong. Enggak mau lulus dari sini. Enggak mau lulus dari sini katanya. Loh, yang kamu maksud tadi Abi ini juga sempat kuliah di hukum ya. Jadi itu enggak lulus. Enggak lulus. Kenapa? Memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Why? Terlalu membuang waktu. Kenapa? Kok bisa gitu? Lah kuliah kan ya memang buang waktu. Mestinya normalnya kan 4 tahun Koji. Udah molor di 1 tahun lebih nih, jalan ke 6 kan. Iya. Terus pertimbangannya adik udah mau kuliah tuh. Jadi gak mau makin bebanin orang tua. Jadi Abi harus decide putusin salah satu. Yang jalan yang enak yang mana, Abi pilihnya kerja aja. Tisu, saya tersentuh. Duh. Jadi demi adik ya, masih kuliah ya? Ya enggak juga. Itu maksudnya pertimbangan kan lain. Biar gak jadi beban lagi buat orang tua gitu kan. Salah satu pertimbangannya ngalah gitu kan intinya kan. Wah luar biasa loh. Ya, jadi sudah 5-6 tahun melayani selalu setia setiap malam gitu di Bahtera Yuda FM gitu. Tantangannya apa kalau malam-malam gitu? Ada gini ya, penampakan terus banyak diganggu. Diganggu cerita teman-teman, bukan diganggu hal-hal itunya. Diganggunya sama cerita teman-teman yang udah lama di Bahtera Yuda. Oh teman-teman cerita kalau ada begituan gitu. Nakutin gitu. Jadi sempat kerasa takut juga? Enggak, aku bukan tipe yang peka sama hal-hal yang mistis gitu kok soalnya. Oh, cuek gitu ya? Iya, visual atau visual atau kulit gitu nggak pernah ngerasain, atau pendengaran juga enggak. Nggak sebegitunya. Iya. Emang Coaching ngerasain emang pernah? Sama. Saya juga nggak pernah. Nggak pernah sampai malam soalnya ya. Loh, jangan salah. Saya waktu mengawali siaran tuh sampai jam 12 malam. Touching stories gimana? Bener. Iya sih. Saya nggak pernah dapat penampakan, nggak pernah. Kita tuh orang yang beruntung seperti itu. Iya. Daripada yang lain. Tapi tadi kamu sempat nggak peka tadi katanya. Aku nggak peka yang begituan gitu. Iya benar. Kalau hatinya peka nggak? Nggak juga. Orang yang cuek aku Koji. Pacarnya Abi ya. Lo kok udah tahu kalau udah punya pacar? Ya nanti lah kalau seandainya punya pacar atau istri. Mohon maklum ya, bawaannya Abi itu cuek ya. Benar. Udah ngertiin kok dia. Udah ngerti. Oh berarti udah punya ya? Udah dong. Udah jalan 2 tahun nih malah. Nah, Abi ini kan tipe cuek ya. Tapi dalam pelayanan dia nggak cuek loh. Dalam penilaian saya cukup tanggung jawab gitu. Thank you Koji. Tumben loh saya ini muji orang ya. Makanya kan juga kaget ini tadi. Ya, makanya saya pengen tanya nih ya, sama yang dulu menemukan Abi. Jadi ceritanya kalau kami ini ngambil staff gitu ya, itu ya dari teman ke teman yang udah kenal gitu. Jadi kalau saya belum kenal sama sekali tuh saya insecure, Waduh bahasanya. Gak gampang percaya berarti. Iya gitu. Jadi kalau pas ada apa-apa kan rempong gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya udah kenal banget sama si namanya Vicky Rubianto. Sempat siaran bareng juga kok di Touching Stories ya. Lama gak ketemu karena beliaunya ini sudah menjadi bankers, pekerja di bank. Wah luar biasa.
Jadi kalau mau kredit hubungi dia ya. Butuh duit. Ada Vicky Rubianto. Halo Vicky. Halo Mas Vicky. Halo, 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 halo. Wah. Sudah lama gak jumpa ya. Parah. Iya ya. Nampak lebih terawat ya Bi ya semenjak jadi bankers ya. Dan semenjak berstatus baru kok, udah tahu belum? Oh iya, happy wedding ya waktu itu ya. Selamat berbahagia Mas Vicky. Terima kasih. Kenapa nggak ngundang kami? Pandemi. Karena undangannya terbatas. Enggak, pasti karena itu tuh. Nah kita di luar batas soalnya. Makan porsi makannya di luar batas. Katanya terbatas katanya. Kita di luar batasnya gitu. Kesian deh kita ya. Enggak, porsi makannya kita kan juga tahu sendiri. Padahal ya, kalau si Vicky ini pertama waktu ngelamar, kamu tahu nggak? Ingat, kumus-kumus nggak kayak gini. Dia. Betul. Kalau saya inget tuh pokoknya nggak kerawat kayak gini deh, bener deh. Ya kan? Belum kenal skincare gitu. Sambil melas gitu ya. Duh kerjaannya kok gak jelas gitu. Ya sudahlah, tak tampung nak kamu di sini. Ya ampun. Apa jadi bully saya ya? Kenapa? Kenapa jadi bully katanya? Ini bully atau kenyataan? Ayo jawab. Tadi ngiyain kok kumus. Kenyataan. Gitu. Nah makanya justru hoax itu kalau kamu bilang bully. Oke, kenyataannya kayak gitu ya. Jadi waktu itu pertimbangan kamu memperkenalkan Abi ke aku apa, Vic? Wah ini aku juga belum tahu. Ya, karena dulu tuh foto toh. Ya. Pertama itu karena yang kamu sendirian gitu kan. Sendirian. Capek juga setiap malam ya. Enggak mampu lah secara fisik. Terus? Nah, jadi pertimbangannya yang anak remaja kalau nggak salah itu, yang sudah lulus SMA itu cuma Abi. Terus dia itu rasanya di lingkungan gereja kamu maksudnya? Di lingkungan gereja. Ya kalau remaja yang udah lulus SMA kan banyak. Oke. Terus gereja itu Abi dan dia ini kan anaknya gaul gitu ya. Jadi pulang malam masih oke lah. Dan orang tuanya itu masih sudah percaya sama dia. Jadi menurutku ya oke dengan job, dengan pelayanan di Batra Yuda masih oke. Tapi kan kalau nggak tahu sih kamu ingat nggak ya gitu. Kalau aku cari orang gitu selalu aku lihat juga kerohaniannya gitu loh. Nah kalau melihat kerohanian seseorang tuh kan nggak bisa langsung ya. Banyak yang wajah malaikat gitu kan. Tapi hati pengen aku sikat aja udah. Bencekno gitu loh maksudnya ya kan. Nah ini kamu lihat juga gimana kalau kerohaniannya Abi? Oh dia kan istilahnya dia ketua komselnya remaja. Jadi masih menurut saya sih lebih dewasa dari yang lain. Menyikapi dari sisi tanggung jawab dan menyikapi masalah mungkin dia lebih sedikit lah. Iya. Jadi nggak sembarang pilih toh, reverse ke aku kan nggak sembarang gitu. Nah, menurut Koji gimana? Setelah 5 tahun bersama Abi, dia pernah saya tegur Vic ya karena lari dari studio malam-malam ya, nggak tahu itu mau jajan kemana ya kan. Langsung saya tegur ya. Untung belum SP1 waktu itu. Saya masih punya kesabaran ya kan. Terus apa lagi ya. Selain itu nggak ada sih pelanggaran yang lain. It's okay lah. Tapi sekali pelanggaran langsung blunder itu. Kenapa maksudnya? Blunder parah kan itu. Ninggalin. Iya. Tapi kan masih baik hati saya nggak SP1 loh. Ya sejak itu tahu nggak? Sejak itu aku pasang CCTV. Jadi kepantau ternyata semua ya. Hah? Ternyata karena Abi pasang CCTV. Iya gitu. Enggak dong. Aku merasa tertuduh di sini. Padahal dulu yang ngajarin saya juga tuh. Pengakuan. Ngajari apa? Ngajari keluar ya? Setelah sampean keluar. Ya elah. Oh Tuhan, kenapa kau tidak memberikan aku kepekaan untuk beli CCTV waktu itu? Cuma mungkin si Abi terlalu lama dan sering mungkin ya. Sampai ketahuan. Kurang smart ya untuk ini. Iya, kurang smart. Nyolongnya. Kurang rapi. Ya sudah, sekarang Vicky ini ya, udah menikah, hidupnya udah enak, dapat pekerjaan tetap gitu ya.
Puji Tuhan. Masih melayani nggak? Masih. Sebagai? Setelah setahun memutuskan berhenti karena masalah yang Koji yang tahu, tapi juga tahu sih. Akhirnya setelah COVID berapa bulan ya, itu memutuskan tergerak lagi ya. Karena mungkin karena COVID ini menyadarkan kita bahwa ibadah itu penting, onsite ya, secara onsite. Jadi terpanggil lagi akhirnya melayani lagi. Onsite ya? Onsite. Di tempat yang lama? Ya, yang lama. Di Meratang. Oke. Setelah 1 tahun lebih? Ya, 1 tahun pas lah rasanya. Oke. Terus kamu dipeluk gitu, welcome home gitu? Enggak juga sih. Lebih ke nggak ada yang merhatiin sih. Ya udah, ada dan nggak ada pun ya udah. Sebagai apa? Bass ya? Sama. Iya. Main bass ya? Oke. Main bass. Ya udah, Vic, sukses selalu. Tetap keep in touch ya sama kami di sini, ya kan? Jangan lupakan Batra Yuda FM yang pernah mengentas engkau dari garis di bawah titik terendah hidup kamu. Mengangkat kau naik. Sebagai jembatan ya. Boleh. Kesian deh, saya dianggap jembatan merah. Oke, Vic. Komunitasnya lah. Iya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye. Oke, bye. Nah, itu waktu itu kamu dipilih katanya ketua remaja ya. Benar. Melayani ya kan. Sekarang udah nggak remaja dong ya? Udah ketua pemuda gitu. Butuh diremajakan. Wah, karena sudah tua. Gimana? Saya dengar rumornya, bukan rumor sih. Waktu itu kamu sempat cerita juga kan, sharing ke aku bahwa ya sempat kayak nggak ada apinya gitu melayani. Why? Belum ketemu alasannya, cuman emang yang aku rasain waktu itu gitu. Kayak api tuh hilang gitu untuk apa ya? Untuk bersekutu sama teman-teman di gereja gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Nggak tahu. Belum tahu kenapa. Sampai sekarang. Udah balik tapi masih belum tahu kenapa itu terjadi waktu itu. Udah ada apinya cuma belum balik. Belum tahu apa pastinya alasannya. Nggak enakan kali sama temen. Nggak tahu juga sih. Aku orangnya malah belak-belakan, kok nggak mungkin nggak enakan. Atau nggak cocok, biasanya kan kalau keluar gitu, beda visi misi. Itu sempat terbesit juga. Mungkin habis ada project sesuatu terus ada crashnya terus dari situ mungkin lanjut ke hatinya yang mulai nggak enak. Di akunya ya, nggak tahu yang di lainnya. Ya, melayani itu memang gini ya, maksudnya gini, kalau kita terima Yesus itu pilihan, mau terima atau enggak. Anda mau terima atau enggak itu terserah Anda gitu. Tapi semenjak Anda pilih Kristus sebagai juru selamat Anda, melayani itu bukan pilihan lagi, ya. Jadi kita mesti melayani berapapun harganya, itu. Nah jadi yang saya tahu, ya kita nggak akan pernah resign dari pelayanan sampai kita dijemput maut ya, gitu loh. Setuju. Nah jadi apa namanya? Sekarang hati melayaninya gimana? Kalau di jujur nih. Kalau di gereja sih apinya udah balik nih. Cuma nggak sekenceng ketua waktu bener-bener pengen ngelayanin banget. Belum balik di titik itu. Cuman sudah mulai berkobar lagi. Cuman kalau untuk di gereja cuma sebatas di itu aja, di ngurusin persekutuan aja, nggak sampai ke mimbar, nggak sampai pelayanan yang kelihatan gitu, nggak. Tapi lebih seneng, kayaknya memang lebih seneng pelayanan yang nggak kelihatan gitu ya. Benar-benar. Nyatanya grogi nih, ini ya. Lihat, nggak bisa disorot ya kameranya ya. Kakinya goyang aja dari tadi. Ini aku takut nih podcast ini tayang, aku langsung star syndrome nih keluar dari pintu ini nih. Gara-gara nggak pernah kesorot kamera kayak gini-gini, nggak pernah. Takutnya star syndrome. Keluar. Iya. Akhirnya keluar juga, tampil juga gitu ya. Sisipan sama orang, don't touch me, I'm famous. Gitu. Oke, satu hal yang mungkin ada kejadian yang apa ya? Ya menyentuh atau satu momen yang gak terlupakan waktu malam-malam jaga PC, jaga komputer siaran gitu.
momen yang gak terlupakan. Ya, ada nggak satu kesan gitu mungkin kamu tiba-tiba ketika malam dilawat Tuhan ya kan, atau mungkin ada pendengar yang merasa diberkati dengan pelayanan kamu gitu atau apa gitu? Rohani ya? Yang ke arah rohani. Ya pokoknya momen yang apapun gitu yang berkesan sekali. Ada 2 sih, waktu itu ulang tahun, surprise-nya nggak datang ke rumah, langsung ke sini. Oh, oke. Dari siapa? Teman-teman sama cewek udah. Wih, peduli gitu, terus. Dibelain ke sini, gitu, bla bla bla. Ini sampai nyindir ya, kok kita nggak peduli gitu ya? Iya ya. Aku merasa kok. Dulu kan sempet ngaduin juga kan tim Batra Yuda. Oh iya. Masih ada kok. Waduh. Terus apa ya momennya? Momen yang kedua? Tadi katanya 2. Ya lagi ini me time. Jadi bener-bener punya waktu untuk apa ya, kayak bercermin itu. Aku ini apa ya, kayak mesti gimana gitu untuk ngadepin hidup selanjutnya. Punya waktu-waktu untuk berpikir lagi. Dengan suasana-suasana lagu-lagu rohani yang masuk ke telinga gitu. Jadi yang nggak pernah aku dapetin di rumah, nggak pernah aku nyetel lagu rohani di rumah. Iya. Saya boleh simpulkan artinya melayani, tapi kamu justru juga dilayani oleh lawatan itu gitu ya. Jadi bisa memikirkan juga sebuah inspirasi lebih tenang, bahkan lebih mungkin lagi on fire dengan lagu-lagu rohani itu ya. Bener. Kayak gitu ya. Punya waktu sama tempat yang ini cuma ada aku nih sama Tuhan nih. Gitu. Di rumah itu jarang banget kok, soalnya rumah kan kecil, kamar nggak confident lah buat untuk merenung gitu, nggak punya waktu itu, nggak punya tempat itu juga. Jadi ketika di sini ya dimanfaatin aja. Jadi itu momen yang kamu ngerasa paling deket gitu sama Tuhan gitu ya? Iya benar, itu gitu ya? Kalimat yang tepat. Oh, dia kesulitan membahasakannya. Dia mempunyai satu momen yang merasa paling dekat dengan Tuhan katanya ya. Saat di studio. Pernah mau deket lagi nggak? Lebih deket lagi mau? Wah, tolak ukurnya gimana nih dekatnya nih berarti? Loh lah ya, intinya kan orang kan bawaku lebih dekat. Apa kan ada lagu juga kan ya? Bawaku lebih dekat. Itu kan setiap impian setiap orang gitu. Pengen lebih dekat lagi nggak? Pengen ya? Kena COVID. Serius? Apa? Iya sih. Iya ya. Kenapa? Waktu saya kena COVID, bener sih. Itu jarak terpendek saya dengan maut. Bener sih ya. Secara fisika, iya. Ya gimana gue? Stres parah kan waktu itu gue. Iya, stres parah gitu loh. Terus overcome sama stresnya gimana? Ini kok kamu jadi hostnya ya malam acara? Kan siapa tahu. Itu kan sudah ada kesaksian saya. Ya kali aja tipis-tipis. Serius ya kan, mau lebih dekat lagi, ya kan kena COVID. Enggak, maksud saya gini loh, kita itu pengen dapat berkat, mujizat, ya kan, yang gede, yang besar, sesuatu yang wow, amazing, kemuliaan Tuhan itu tercurah, tapi kita nggak mau gitu, selalu nggak mau dengan pendahulunya gitu loh. Nah, pendahulunya itu kan selalu kayak masalah yang gede, boom gitu kan. Harus disentil gitu. Nah itu masalahnya, makanya mau lebih dekat. Wow, kalau dekat kan rasanya enak gitu, asik. Setiap orang pasti pernah lah ngalami gimana gitu kalau dekat sama Tuhan. Damai sejahtera, sukacita gitu kan kayaknya gitu ya kan. Kayaknya gak ada orang lain, cuman dia aja gitu sama Tuhan. Nah kena COVID ya. Bukan saya doakan, enggak. Jangan sampai Anda kena COVID. Maksud saya itu jangan anti dengan masalah gitu loh. Jadi maksudnya ketika kamu melayani ya selalu ada kok masalah gitu. Jangan takut dengan masalah. Nah itu loh, jangan sampai itu membuat mundur dari pelayanan. Ya udah, terus melayani di sini ya, dan bahkan hari ini katanya sebagai ini ya divisi video podcast ya. Benar, itu dapat tanggung jawab baru dari Kogideo. Jadi biasanya kalau nanti Anda lihat podcast, itu yang di balik layar yang mengoperasikan semua video mixer dan lain sebagainya, itu ya Abi ini, Nathanael Abdi. Apa? Pancoro Gusti. Namanya bagus ya. Nathanael Abdi Pancoro Gusti. Kok bisa jadi Abi itu loh? Ngomongnya spellingnya susah mungkin kalau Abdi. Enakan Abdi gitu. Up. Manggilnya masa gitu. Oke. Baik, sampai berjumpa di podcast saya yang berikutnya. Sekali lagi message kita hari ini, teruslah melayani Tuhan apapun konsekuensinya dan berapapun harganya. Sampai ketemu. Bye.